Semuanya, Assalamualaikum. Nama saya Mia Aprilia dari Prodi PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum tempat pendidikan anak. Taman Pendidikan Anak atau TPA merupakan bentuk layanan pendidikan anak usia dini non-formal sejak usia 0 sampai 6 tahun. Taman Pendidikan Anak telah dikembangkan oleh Departemen Sosial sejak tahun 1963 sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pengasuhan, pembinaan, bimbingan, sosial anak, balita selama anak tidak bersama orang tua. Pengelompokan kegiatan pengasuhan di TPA berdasarkan usia, dengan pengelompokan sebagai berikut. Kelompok usia 0-2 tahun, kelompok usia 2-4 tahun, kelompok usia 4-6 tahun. Prinsip pendidikan anak usia dini dalam TPA berorientasi pada kebutuhan anak, sesuai dengan perkembangan anak, sesuai dengan keunikan setiap individu. Kegiatan belajar dilakukan secara bermain. Anak belajar dari konkret ke abstrak, dari yang sederhana ke kompleks, dari gerakan ke verbal, dan dari diri sendiri ke sosial. Anak sebagai pembelajar aktif, anak belajar melalui interaksi sosial, menyediakan lingkungan yang mendukung proses belajar, merangsang munculnya kreativitas dan inovatif, mengembangkan kecakapan hidup anak, menggunakan berbagai sumber dan media belajar yang ada di lingkungan sekitar, anak belajar sesuai dengan kondisi sosial budayanya, melibatkan para peran serta orang tua yang bekerja sama dalam pendidik di lembaga PAUD. Stimulasi pendidikan bersifat menyeluruh yang mencakup semua aspek perkembangan. Waktu kegiatan. Kegiatan minimal untuk setiap kelompok usia peserta didik berbeda jumlahnya, dengan ketentuan sebagai berikut. Alokasi jumlah jam untuk layanan peserta didik usia 2 tahun, jumlah jam belajar paling sedikit 120 menit atau 2 jam dalam seminggu. B. Alokasi jumlah jam untuk layanan peserta didik 2-4 tahun, jumlah jam belajar paling sedikit 360 menit atau 6 jam dalam seminggu. C. Alokasi jumlah jam untuk layanan peserta didik usia 4-6 tahun, jumlah jam belajar paling sedikit 900 menit atau 15 jam dalam seminggu. Tetapi, alokasi waktu kegiatan disesuaikan juga dengan TPA tersebut ya. Layanan TPA yang berkualitas memiliki prinsip yang khas, meliputi tempa, asah, asih, asuh. 1. Tempa. Tempa adalah untuk mewujudkan kualitas fisik anak usia dini melalui upaya pemeliharaan kesehatan, peningkatan mutu gizi, olahraga yang teratur dan terukur, serta aktivitas jasmani sehingga peserta didik memiliki fisik kuat, lincah, daya tahan, dan disiplin tinggi. Yang kedua ada asah. Asah memberi dukungan kepada peserta didik untuk dapat belajar melalui bermain agar memiliki pengalaman yang berguna dalam mengembangkan seluruh potensinya. Yang ketiga ASI. ASI pada dasarnya merupakan penjaminan pemenuhan kebutuhan peserta didik untuk mendapatkan perlindungan dari pengaruh yang dapat merugikan pertumbuhan dan perkembangan, misalnya perlakuan kasar, penganiayaan fisik dan mental, dan eksploitasi. Lalu ada asuh. Melalui pembiasaan yang dilakukan secara konsisten untuk membentuk perilaku dan kualitas kepribadian jati diri peserta didik dalam hal integritas, iman, takwa, patriotisme, nasionalisme, dan kepeloporan, serta tanggung jawab, jiwa kesatria, dan sportivitas. Lalu, apa ya tujuan dari Taman Pendidikan Anak? Tujuannya terjamin tumbuh kembang anak berupa pengasuhan rawatan dan pembinaan melalui proses sosialisasi dan pendidikan anak sebaik mungkin. Tersedianya kesempatan bagi anak untuk memperoleh kelengkapan asuhan, rawatan, dan pembinaan. Terbantunya orang tua, keluarga dalam mematapkan fungsi keluarga, khususnya dalam melaksanakan pembinaan kesejahteraan anak di dalam dan di luar keluarga. Terhindarnya anak dari kemungkinan memperoleh tindakan kekerasan atau tindakan lain yang akan mengganggu atau mempengaruhi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta pembentukan kepribadian anak. Lalu, ada jenis-jenis layanan TPA. 1. Berdasarkan waktu layanan. Sehari penuh, full day, setengah hari, half day, temperatur. Berdasarkan tempat penyelenggaraannya, TPA perumahan, TPA pasar, TPA pusat pertokoan, TPA rumah sakit, TPA perkebunan.
Hal apa saja sih sebagai kita orang tua untuk memperhatikan taman penitipan anak yang cocok untuk anak kita? Yang pertama, memiliki reputasi yang baik. Yang kedua, mempunyai peraturan. Yang ketiga, mempunyai kurikulum. Keempat, mempunyai tenaga pengasuh berkualitas. Kelima, program makanan sehat. 6, bersih dan aman. Kegiatan apa saja sih yang dilakukan di dalam TPA? Menurut saya, kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan pembelajaran secara bermain dengan menekankan aspek perkembangan anak sesuai tahapan usianya. Di setiap TPA tentunya mempunyai kegiatan yang berbeda-beda. Nah, mungkin itu saja ya pembahasan kita mengenai Taman Penitipan Anak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.